Video ini merupakan video tie-in cerita Dark Knight Metal dan video kelima dari 7 video komik cerita Ksatria Kegelapan dari Multi Semesta Kegelapan. Tentu cerita video komik ini berisi cerita yang seram, dark, dan horor. Bagaimana jika sosok Batman menyatu dengan kekuatan Dewa Ares? Ya, cerita ini berada di Bumi -12, salah satu ksatria kegelapan semesta gelap yang memiliki kekuatan dewa. Pada video ini kita akan memaparkan asal-usul cerita lengkap dari karakter Batman the Merciless. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan nih yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan bagi yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo itu namanya. Terima kasih. Seperti yang telah kita ceritakan di video Bats Out of Hell bagian kedua di komiknya Justice League volume ketiga, isu masalah ke-32, di situ diceritakanlah yang akhirnya kita ketahui bersama bahwasanya Wonder Woman belumlah mati pada peristiwa yang terjadi di Bumi -12 saat Batman dan kekasihnya yang bernama Wonder Woman melawan pertempuran dengan Dewa Ares. Ya, di komik ini kita akan segera mengetahui cerita sebenarnya. Asal-usul Batman di Bumi -12 ini menjadi Batman the Merciless yang berada di komik one shotnya dari tie-in Dark Knight Metal Batman the Merciless yang terbit pada tanggal 25 Oktober 2017 yang berjudul Rothschild dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan inilah ceritanya. Diceritakanlah akhir dari peristiwa peperangan yang terjadi di semesta kegelapan Bumi -12. Akhir dari peperangan yang terjadi selama 2 tahun lamanya. Batman di dunia ini bersama sang pacar yang bernama Wonder Woman. Mereka bersama-sama memimpin pasukan dari Amazon dan manusia untuk bertempur dengan Dewa Perang Ares. Narasi yang disampaikan oleh Batman the Merciless, dia menyebutkan, seharusnya ini menjadi perang terakhir, yaitu pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Kita bertempur bersama, Diana, dan itu kita yakin perperangan ini pasti akan berakhir. Tapi tidak, jika saja kita tahu perang sebenarnya baru saja dimulai. Lalu dia pun berteriak melepaskan kesedihan sambil menghadap ke atas. Dia melawan takdir yang dideritanya di saat itu, memeluk tubuh Diana yang mati tewas dari pertempuran. Dan peristiwa itu terjadi beberapa saat yang lalu sebelum dia menjadi Batman the Merciless. Di Bumi -12 inilah pada saat Ares memperbaiki helmnya untuk membuat kekuatannya menjadi 100 kali lebih besar. Konflik yang berlangsung selama 2 tahun dan membunuh sebagian besar umat manusia di seluruh bumi, dengan Batman dan Wonder Woman yang menjadi pemimpin perlawanan melawan Olympian. Ketika mereka melakukan perlawanan konfrontasi yang terakhir, Ares membunuh Diana di depan Bruce. Jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang resikonya terlalu bahaya. Dalam pelukan Diana, Batman berkata kepada Ares, "Ares, kau harus membayar perbuatanmu ini." Kemudian
Ares yang telah melepaskan helmnya langsung membalas perkataan Batman. "Beri aku pencerahan. Ladang yang berapi dikotori oleh yang mati. Semua terjatuh. Siapakah dirimu yang menantang dewa perang?" Akhirnya mereka, Batman dan Wonder Woman, melakukan peperangan ini yang sebenarnya tidak diharapkan untuk menang. Tapi setidaknya mereka telah berhasil mencegahnya. Meski pada akhirnya kekasihnya Prince Diana kehilangan nyawa. Prince Diana pernah memperingatkan Batman, jika dia menggunakan helm Ares, maka kekuatan dan kemampuan helm itu akan mempengaruhi sisi kegelapan yang ada di dalamnya. Dan pada saat itu ia melihat sebuah kemungkinan, yaitu jika dia menggunakan helm Ares, maka pastilah dia dapat memiliki kekuatan dengan atas kendalinya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, perang bisa saja dihentikan dengan kode dan aturannya. Dia pun mengambil helm Ares dan memakainya, menjadi dewa perang yang baru. Walaupun Wonder Woman sebelumnya sempat memberitahunya bahwa kekuatan helm itu akan merusaknya. Akan tetapi Batman sekarang dapat mengatakan kepadanya bahwa Wonder Woman itu salah. Batman pun akhirnya berhasil mengalahkan Dewa Ares dengan memenggal kepalanya dengan menggunakan pedang God Killer. Tampilan kostum dan bentuk yang baru, tentu dengan perlengkapan armor serta helm yang mempengaruhinya. Di saat ini dia pun telah menjadi sosok yang berbelas kasihan, atau yang kita sebut sebagai Batman the Merciless. Dia akan melakukan apapun bagi semua orang yang menentang tindakannya, baik dia pahlawan ataupun villain. Karena sepanjang hidupnya dia takut akan menyerahkan kepada kekalahan dalam sebuah pertempuran. Dan dengan helm ini dia dapat menunjukkan sebuah tanda dan aturan yang mengantarnya kepada kemenangan. Setelah dia berhasil mengalahkan para Olimpian, tiba-tiba sosok yang gelap menghampirinya, yang memiliki aura kegelapan, yang itu membuat tulangnya menjadi dingin. Sosok itu adalah Batman Who Laughs. Dia datang bersama pasukan Goblinnya dan berkata, "Ini adalah perang melawan kekalahan, Bruce, dan kau memainkannya dengan benar. Tapi aturannya tidaklah seperti itu. Percayalah padaku, aku sudah membacanya." Sama dengan cerita kesatria kegelapan di dunia yang lainnya, yang pada akhirnya Batman Who Laughs membujuk Batman the Merciless untuk menjadi anggota kesatria kegelapannya, bekerja untuk Barbatos dalam invasi ke bumi utama. Dan tidak beberapa lama lagi dunianya ini akan musnah akibat efek dari pertempuran dan kekacauan yang terjadi selama beberapa tahun ini. Peperangan yang tiada hentinya. Batman Who Laughs pun kembali mengatakan kepada The Merciless, "Dalam hitungan menit dunia ini akan musnah. Jika tidak meledak, kau sudah merasakan guncangannya. Dan helm itu membuatmu dapat merasakan hati semua orang. Aku mungkin tidak memiliki hati, tapi kau dapat merasakan siapa diriku. Kau tahu, aku tidak membohongimu. Aku berbicara yang sebenarnya. Dan aku kesini membuat penawaran kesempatan yang baik untukmu." Pada akhirnya Batman Who Laughs berhasil mempengaruhi The Merciless dengan mengatakan bahwa perang yang dilakukan The Merciless mungkin sudah berakhir di sini, tapi perang yang sebenarnya dan lebih besar lagi ada di hadapan mereka. Perang terbesar yang melibatkan seluruh kosmos, dan The Merciless lebih memahami bagaimana memenangkan strategi perang itu. Saat ini The Merciless telah banyak kehilangan orang yang di dekatnya, termasuk wanita yang dicintainya, Wonder Woman. Dengan begitu, dia pun mengikuti apa yang dimaksudkan oleh
Batman Who Laughs. Dengan kesempatan tawaran itu tidaklah membuatnya rugi, dan yang terpenting itu adalah untuk membuktikan pada semua orang yang telah membuatnya merasa kehilangan. Narasi Batman The Merciless mengatakan, medan pertempuran baru di sini adalah kebenaran Diana, kebenaran yang diajarkan Helm Ares. Di sana tidak ada perang antara kebaikan dan kejahatan, kebenaran ataupun kesalahan. Di sana hanya peperangan dan perjuangan. Dunianya lemah dibanding dengan dunia yang dia baru saja dia tempati ini. Dia sudah masuk ke bumi utama bersama para semua anggota kesatria kegelapan multi semesta gelap, bersama Barbatos yang menjadi petunjuk mereka. Mereka akan berperang melawan takdir. Di saat itulah pertama kali dia melihat pahlawan bumi, di mana kita melihat Superman dan Wonder Woman, tapi dia tidak sanggup melihatnya yang sedang mengalami suatu yang aneh pada kulitnya yang mengusut, mengering dan menua. Dia pun kemudian menghindari melihat Wonder Woman di bumi utama tersebut dan menemukan lukisan gambar-gambar Bruce Wayne di dinding sebuah kuil yang berada di bawah sebuah makam. Gambar yang menceritakan tentang kisah tentang perangnya, kisah kegagalannya, bagaimana musuhnya memangsanya karena belas kasihannya dan memanfaatkannya sebagai bonekanya. Bagaimana juga Court of Owls dan pemimpin kuno mereka, The Strigidai, telah mempersiapkannya selama beberapa tahun, menobatkannya pada logam menjadi penghantar sebagai portal untuk mereka dan Barbatos untuk datang ke dunia ini. Ya, ceritanya dapat dilihat pada Dark Dice The Casting. Dan selanjutnya, aksi Batman The Merciless ini akan muncul di markas militer Argus. Tapi sebelum itu, kita melihat kembalilah peristiwa yang terjadi sebelum aksi The Merciless yang mendebarkan hadir di sini. Diceritakan di Langley, Virginia, di markasnya Argus, tepatnya di ruangan War Room. Di situ ada Amanda Waller, Kolonel Mary Jonas, Etta Candy, Steve Trevor. Mereka mewakili dari Argus. Kemudian Director Bonds dari DEO, General Land dari The Medicines, ya ayahnya Lois Lane, dan Father Time dari SHIELD. Mereka sedang rapat bersama yang membahas tentang insiden yang terjadi selama 5 hari belakangan ini. Tampak di hadapan mereka semua beberapa tampilan monitor yang menampilkan beberapa kota, yaitu Amnesty Bay, Ghost City, bukan Ghostwati, dan Gotham City. Semuanya porak-poranda akibat invasi Satria kegelapan. Steve Trevor yang membuka pembicaraan menjelaskan kepada mereka semua yang hadir dengan beberapa instansi pemerintahan yang berbeda-beda yang membentuk operasi di bawah krisis protokol. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, semenjak tim Suicide Squad dan itu telah diceritakan di tie-innya Gotham Resistance, mereka sampai saat ini belum juga diketahui keberadaan dan kondisi terakhir mereka semua. Padahal mereka sebelumnya sudah ditugaskan untuk mencari tahu ada apa sebenarnya di balik munculnya gunung Challenger di tengah kota Gotham. General Lance memberikan keterangan dalam rapat tersebut. Pada laporan yang didapatkannya, mereka mendeskripsikan bahwa ada penyerangan yang disebut sebagai Nightmare Batman. Suicide Squadnya Waller pun ke Gotham, namun mereka kehilangan kontak mereka. Bahkan GPS khusus yang ditanamkan kepada mereka semua, para anggota Suicide Squad, pun offline, tidak terlacak keberadaannya. Bisa saja mereka dalam bahaya atau mati terbunuh. Pada intinya,
dengan berbagai macam warna-warni jajaran pejabat kelas atas para metahuman ataupun orang super yang ada di tempat itu atas instruksi Presiden POTUS, yaitu presidennya Amerika Serikat ya, yang telah bergerak ke zona aman. Dengan menggunakan Air Force One, dia menyerahkan kepada mereka semua untuk mengambil tindakan terakhir dalam menindaklanjuti atas insiden kekacauan ini. Lebih lanjut, Jenderal Land mengungkapkan, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan teknologi dari Red Room dan Machine, yang dimana orang kita telah mengembangkan hulu ledak yang mengkombinasikan teknologi sonic modoran, kemopartikel dan batu matahari Krypton. Senjata itu bernama Valhalla. Tak ada satupun makhluk hidup yang selamat dari ledakan itu, bahkan Superman pun tidak. Di antara mereka semua, banyak yang pro dan kontra akan keputusan Jenderal Land tersebut. Steve Trevor memotong perdebatan yang terjadi di antara mereka semua. Dia menjelaskan bahwa ada pilihan yang takkan menyebabkan terbunuhnya jutaan penduduk Gotham yang tak berdosa, sementara ada banyak pahlawan super yang ada di sana, dan jika itu diledakkan, tentu para pahlawan mereka juga akan binasa. Kemudian Jenderal membalasnya dengan nada yang marah dan kekesalan. Tiba-tiba ruangan mereka mendapatkan alarm kode merah, sebuah pelanggaran keamanan tingkat memberitahu mereka. Dan inilah sosok The Merciless yang muncul ke hadapan mereka semua. Kembali ke narasi The Merciless yang menjelaskan para manusia-manusia yang ada di situ ini telah memainkan perang mereka, sementara dia sudah lama bermain dalam peperangan. Dia bersumpah dengan peraturannya dan belas kasihannya. Disinilah peperangan itu akan menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Para semua penjaga dan tentara militer yang ada di sana mencoba melawan serangan The Merciless, tapi itu sia-sia dan percuma saja, yang dimana mereka dapat ditaklukkan dengan mudah dengan menggunakan pedang God Killernya. The Merciless menumpaskan yang menyerangnya. Di saat itu juga ternyata Jenderal Land mengarahkan titik koordinat senjata Valhalla ke arah mereka dengan maksud untuk menembakkan The Merciless juga. Steve yang berusaha mencegahnya namun gagal. Jenderal Land berhasil menekan tombol kode pilot pesawat yang sedang bersiap meluncurkan senjata Valhalla. Direktur Bonds dan Amanda Waller pun setuju dengan tindakan Jenderal Land dan berhasil mencegah Steve. Sementara itu di pesawat militer, para pilot menerima kode konfirmasi yang menjatuhkan senjata Valhalla yang dibawanya. Ada lelucon yang disampaikan di antara pilot. Di saat mereka menemukan titik konfirmasi yang menjatuhkan bom Valhalla itu, dia berharap agar tidak dijatuhkan di Coast City. Ya, Coast City ya, bukan Koswati. Mungkin itu adalah kotanya. Dia berharap itu tidaklah terjadi. Kan gitu. Yang ternyata mereka bertiga mengetahui akhirnya titik koordinat yang akan mereka jatuhkan adalah berada di Langley, dan langsung saja mereka pun menjatuhkan senjata bom Valhalla. Ternyata di Argus, para pejabat dari semua organisasi super ini sedang ribut dalam pro kontra apa yang telah dilakukan oleh Jenderal Land. Sementara The Merciless menganggap mereka semua sebagai ksatria ruang perang yang saling bertempur seperti anjing yang tidak bisa melindungi diri dari kedatangannya. Mereka juga tidak memiliki gagasan soal perang yang telah mereka bawa di atas kepentingan masing-masing dari diri mereka. Senjata bom Valhalla pun menyentuh tanah, dan ternyata ledakan senjata itu telah diserap. Para pilot pesawat yang menjatuhkan Valhalla begitu terkejut ketika melihat dari bawah. Para manusia-manusia itu ternyata bersujud kepada The Merciless. Ternyata Valhalla yang mereka lepaskan ke tempatnya itu hanya membuat The Merciless menjadi semakin bertambah kuat.
Dengan helmnya itu, dia dapat membuat mereka semua untuk bertempur sampai mati demi untuk kesenangannya, dan itu akan menjadi belas kasihan, dan dia akan membuat para mereka semua untuk menyaksikan penaklukannya untuk menguasai dunia. Kemudian dia pun melepaskan helmnya dan berkata, "Aku mencintaimu Diana, dan sekarang aku menyesal karena kau mencoba mengambil helm itu dariku. Namun apa yang seharusnya aku dapatkan untuk memilikinya ketika aku melihatmu masih hidup? Ares sebenarnya tidaklah membunuhmu, tapi kau ingin meraihnya Diana, ingin mengambil helm itu. Jadi terpaksa aku harus membunuhmu." Kemudian dia memegang kepala Steve Trevor dan mengangkatnya dalam genggaman tangannya. Dia memandang Steve dan terbayang pada dirinya yang dahulu, yang bertempur dengan kendali dan belas kasihan. Itu sebabnya mengapa Ares akan kalah dan dunia ini akan jatuh dalam penaklukan Barbatos. Cerita pun berakhir sampai di sini dan berlanjut ke Ksatria Kegelapan yang selanjutnya, Batman the Devastator. Seram ceritanya, ya enggak? Tapi ada yang perlu DC Indonesia sampaikan dalam kisah ini. Sebenarnya Ares, si dewa perang ini, menempa helmnya yang memperbesar kekuatannya itu untuk menjadi 100 kali lipat. Akibatnya itu terjadilah perang selama 2 tahun tercipta antara pasukannya dengan melawan manusia. Wonder Woman dan Batman sebenarnya bermaksud untuk melepaskan helm Ares dan mencoba untuk mencurinya. Dan ternyata Ares berhasil membuat Wonder Woman pingsan dan sebenarnya tidaklah mati. Hal itulah yang menyebabkan Batman percaya bahwa cintanya itu telah dibunuh oleh Ares, yang kemudian dia memiliki keinginan untuk memiliki helm itu, yang kemudian mengakibatkan dia memakai helm dan kemudian merusak kode moralnya. Bruce Wayne, si Batman bumi minus 12 ini, kemudian membunuh Ares setelah itu, yang kemudian juga akan mengobarkan perang baru melawan masyarakat sampai dunianya mulai hancur dan runtuh. Nah, kenapa Wonder Woman di bumi minus 12 ini menjalin hubungannya dengan Batman? Jadi sebenarnya begini, selama dalam 2 tahun perang totalnya yang terjadi di antara Batman melawan Ares, di peperangan itu terjadilah yang menyebabkan kematian kekasihnya Steve Trevor di fase pertamanya. Wonder Woman pun kemudian terlibat asmara dengan Batman di beberapa titik dalam hidupnya dan memperingatkannya agar tidak menggunakan helm Ares, karena itu bisa merusak siapapun yang akan menggunakannya. Tapi sebenarnya yang perlu ditegaskan di sini adalah Wonder Woman juga ingin punya maksud untuk memiliki helm Ares tersebut. Nah, di saat itulah Ares membuat Wonder Woman terkena serangan yang membuatnya tertegun. Lihat saja bentuknya, tidak ada darah atau luka yang terlihat di gambar ini, bukan? Ya, Diana hanya pingsan dan itu membuat Batman percaya kalau Diana sudah mati. Namun ketika Bruce Wayne, si Batman bumi minus 12 ini, sadar dan melihat bahwa Wonder Woman sebenarnya masih hidup dan ingin meraih helm Ares, akhirnya Batman pun sadar daripada Wonder Woman yang memilikinya, ya lebih baik dia sajalah yang memakai helm itu, dan akhirnya Batman pun membunuhnya.
dengan maksud untuk itu tadi, untuk menggunakan kekuatan helm itu untuk dirinya sendiri. Oke, jelas ya? Tapi ya itu hanya teori aku aja, ya kan? Terserah kalian mau percaya atau tidak, kan gitu. Oke lah teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Sampai sejauh ini, berikan pendapat kalian tentang cerita video komik Batman The Merciless ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Share jika berkenan, tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang, jaga kesehatan teman-teman. Tetaplah selalu berpikir positif. Dan terakhir, seperti biasa, salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye.